Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Ananda, kali ini Ibu akan memberikan materi perkuliahan kajian PKNMI SD yang mana pembahasannya adalah tentang hubungan konsep nilai moral dan norma dengan perilaku warga negara. Yang pertama, kita mengulang kembali pengertian tentang konsep nilai moral dan norma atau singkatannya dengan KNMN. Nah, pengertian yang pertama itu tentang konsep. Konsep adalah pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Nah, pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Nah, oleh karena konsep itu dapat dinyatakan dengan kata, maka ada ahli yang mendefinisikan bahwa konsep itu adalah sebagai kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Nah, sedangkan nilai itu adalah sesuatu yang merujuk kepada suatu tuntutan perilaku yang membedakan antara perbuatan baik, perbuatan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Nah, sedangkan moral itu adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Karena ada yang nilai maka dituntutlah perilaku, disebut dengan moral. Nah, kemudian norma. Norma itu adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Nah, pembahasan kedua itu tentang konsep nilai moral dan norma dalam hubungan warga negara dengan negara. Nah, nilai moral dan norma ini sangat erat kaitannya dengan tuntutan perilaku suatu warga negara. Yang mana setiap warga negara itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, terutama terhadap peran serta dalam pembangunan. Pembentukan perilaku seseorang tersebut memerlukan proses, kebiasaan, dan keteladanan. Nah, kelompok perilaku warga negara dan negara meliputi hal-hal yang mencakup dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Dengan demikian, keikutsertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang mutlak dalam pemerintahan demokrasi Pancasila, terutama dalam pembangunan. Nah, partisipasi yang diberikan kepada negara tersebut haruslah partisipasi yang tumbuh karena kesadaran sendiri. Artinya, warga negara yang dilandasi oleh penghayatan akan nilai-nilai luhur yang menjiwai sistem yang berlaku, tentunya kesadaran harus disesuaikan dengan peningkatan kecerdasan. Nah, kemudian konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungan dengan sesama warga negara. Secara kodratnya seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu dilahirkan ke bumi ini sebagai makhluk sosial. Artinya ia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya senantiasa manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lain, dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Nah, tuntutan perilaku warga negara yang diharapkan memiliki sikap berbudi luhur, sehat jasmani dan rohaninya, berkepribadian dan sifat mandiri. Di samping memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bernegara. Ciri-ciri dari warga negara yang baik tersebut dapat dilukiskan yaitu sebagai warga negara yang patriotik, kemudian loyal terhadap bangsa dan negara, selanjutnya toleran, kemudian beragama, demokratis, atau yang lebih populer sekarang ini disebut dengan
warga negara Pancasilais sejati. Nah, kan sering itu ya, seorang yang Pancasilais. Nah, selanjutnya kita itu harus peduli dan tanggap terhadap tetangga dan lingkungan sekitar kita, di mana tempat kita berada. Nah, penanaman dan pembiasaan sikap yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat perlu dari usia dini, terutama dari sekolah dasar. Nah, dalam rangka pembinaan dan pembentukan pribadi warga negara. Nah, jadi dalam konsep nilai moral dan norma dengan hubungannya dengan sesama warga dan negara itu adalah untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama warga negara. Nah, selain dengan warga negara, manusia juga dituntut untuk berhubungan baik dengan sesama warga negara lainnya. Hal ini selain berhubungan dengan warga negara Indonesia, juga harus berhubungan baik dengan bangsa lain. Nah, hal ini sesuai dengan landasan-landasan. Yang pertama itu landasan ideal Pancasila. Dalam hal ini Pancasila mengajarkan dalam bekerja sama dengan bangsa lain untuk menciptakan perdamaian yang dilandasi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya landasan struktural. Nah, dalam hal ini bidang luar negeri Undang-Undang 1945 menyebutkan pasal 11 sebagai berikut. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, di sini terlihat ya bahwa hubungan baik itu juga diatur dalam Undang-Undang 1945, yakni pada pasal 11. Nah, selanjutnya itu berdasarkan landasan operasional. Nah, sebagai realisasi dengan apa yang tercantum dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, di atas untuk politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif, intinya agar bangsa Indonesia berkawan baik atau menjalin hubungan baik dengan semua bangsa yang ada di dunia dan tidak pilih kasih selama masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat dunia bangsa Indonesia tidak boleh berpangku tangan. Nah, artinya harus ikut aktif dalam mengatasinya, kemudian penegasannya itu terdapat atau tercantum dalam GBHN atau ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1983. Makanya seperti yang kita lihat ya, ada masalah di Rohingya, itu tuh Indonesia ikut berperan aktif. Begitupun dengan Palestina gitu ya, mengirimkan bala bantuan. Nah, selanjutnya konsep nilai dan moral dan norma dalam pengembangan komitmen bela negara. Nah, di sini cita-cita perjuangan bangsa yang terdapat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945 mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut perlu dipelihara adanya kepentingan nasional demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta terwujudnya tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Nah, bela negara merupakan salah satu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan
berlanjut yang dilandasi kepada yang pertama kecintaan pada tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang keempat kerelaan berkorban. Hak, kewajiban dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dapat dilaksanakan. Nah, partisipasi aktif bagi setiap warga negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungannya masing-masing sangat diharapkan. Makanya setiap warga negara diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, pedoman tuntutan perilaku warga negara tersebut diharapkan dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah Ananda penyajian dari materi konsep hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.